Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di sepertiga bulan Sya'ban. Sya'ban adalah minal ashhuril karimah wal mawasimil azimah. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah wa khairatuhu azimah. Sumiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir. Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, pahala yang disediakan Allah untuk hambanya yang mau mengambil keuntungan beribadah di bulan Sya'ban ini. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Husaini dalam salah satu risalah yang beliau susun dengan judul Madza fi syahri Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Jawabnya bahwa di bulan Sya'ban banyak kejadian-kejadian yang amat penting, di antaranya tahwilul qiblah. Itu pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah Baitullah di Makkah Al-Musyarrafah. Ketika Allah memfardukan salat kepada nabinya dan kaum muslimin pada waktu itu, mereka mengerjakan salat dengan menghadap arah Baitul Maqdis selama 17 bulan tambah 3 hari. Namun Nabi kita selalu berharap, menginginkan dan selalu berdoa. Wajah beliau selalu menengadah ke atas, mohon agar arah kiblat dipindahkan oleh Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardoha. Ayat ini diturunkan Allah pada bulan Sya'ban, tahwilul qiblah. Dan doa Nabi selalu diijabah oleh Allah. Keinginan Nabi selalu diluluskan oleh Allah. Inilah bukti firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kedua, pada bulan Sya'ban terjadi adalah raf'ul a'mal, laporan yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Rabbul Alamin. Usamah bin Zaid berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, aku gak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban adalah bulan di mana manusia terlena, kurang memperhatikan, mereka cuma memperhatikan puasa di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, aku ingin kalau amalku diangkat oleh Allah, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sedangkan aku sedang berpuasa. Ternyata bahwa laporan ibadah hamba kepada Tuhannya bukan hanya di bulan Sya'ban, ada yang harian, ada yang mingguan. Bahwa Allah punya malaikat yang menjaga amal ibadah kita, malaikat hafallah, yang bertugas sip-sipan ya, sip-sipan artinya yang bertugas siang, mereka bertugas dari subuh sampai asar.
yang bertugas malam dari asar sampai subuh. Ya ta'aqoban malaikatun bil-laili wan nahar. Mereka berkumpul di sholat asar dan sholat subuh. Oleh karena itu, dua waktu ini sangat diwanti-wanti oleh Allah agar jangan terlambat. Sebab ketika malaikat yang bertugas di waktu malam melapor amal hambanya di waktu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, padahal Dia Maha mengetahui. Wa huwa a'lam. Kaifa taraktum ibadi? Gimana kau tinggal hambaku kemarin? Malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Aku tinggal kemarin mereka udah sholat asar nggak kesorean. Atainahum wa hum yusallun. Aku datang di waktu subuh, mereka juga udah mengerjakan sholat subuh nggak kesiangan. Jadi kalau betul-betul asar dan subuh kita jaga waktu ini, insya Allah laporan amal yang dilapor malaikat kepada Allah selalu baik. Hal ini ditandai dengan ayat Al-Quran, hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Jagalah waktu-waktu sholat, terutama sholat yang ada di tengah. Jam'ul mufassirin, jumhurul mufassirin mengartikan as-sholat al-wusta ia sholat al-asri. Kemudian kalau sholat subuh yang juga disaksikan malaikat, Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, ay sholat subhi kana masyhudun bil malaikah. Jadi tiap hari amal kita dilapor oleh malaikat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian ada laporan amal yang mingguan, yaitu setiap hari Itsnin dan hari Khamis. Senin dan Khamis adalah waktu di mana Allah malaikat melaporkan amal-amal hamba kepada Tuhan. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ada dua yang amalnya enggak diangkat ke langit, enggak dilapor oleh malaikat. Satu, orang yang berbuat syirik, menyekutuai Allah. Yang kedua, orang yang selalu mengobarkan api permusuhan kepada saudaranya. Yang ketiga, bahwa Sya'ban adalah syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Selawat kepada Nabi oleh umatnya adalah merupakan ibadah. Bahkan suatu ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah-ibadah lain. Bab kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan balas berselawat kepadanya 10 kali. Sama dengan ayat yang mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi gampang diucap, mudah di lidah, singkat, tapi pahalanya begitu besar, disamakan dengan pahala perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang malas, enggan, nggak mau bersalawat kepada Nabi, dicap orang yang bakhil. Orang bakhil bukan cuma orang yang nggak mau bersodakoh padahal hartanya banyak, tapi juga mereka yang nggak mau bersolawat. Man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Termasuk orang yang bakhil, yang namamu disebut di hadapannya, dia dengar namamu disebut tapi enggan lidahnya untuk bersolawat kepada engkau.
Seyogianya di bulan Syaban ini kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, agar nanti begitu kita buka suratan kita penuh dengan sholawat yang banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salawatullah wa salamuhu alaihi. Ketiga, yang keempat, bahwa di bulan Sya'ban ini ada suatu malam yang luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Lailatul nisfi min Sya'ban adalah malam separuh daripada bulan Sya'ban, tepatnya malam tanggal 15, yang insya Allah untuk tahun ini yaitu pada Rabu malam Khamis. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Hibban dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Semua doa hamba diterima oleh Allah, ibadat hamba diterima oleh Allah, kecuali ada dua yang doanya ditolak, ibadahnya nggak diterima. Satu, orang yang berbuat syirik, bab lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kita berlaku syirik, habis rontok, hancur semua pahala amal ibadah kita. Yang kedua, orang yang doanya ditolak oleh Allah adalah mereka yang selalu menyalakan api permusuhan terhadap saudara-saudaranya. Mari kita hidupkan malam nisfu Sya'ban. Cuma memang nisfu Sya'ban pada tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dunia sedang dilanda musibah. Biasa kita kumpul bersama-sama berjamaah mulai dari salat maghrib. Untuk tahun ini cukup kita menghidupkan nisfu Sya'ban masing-masing di rumah kita. Biasanya masyarakat kita habis maghrib baca surah Yasin 3 kali. Yang pertama niat biar tetap iman Islam, Allah pelihara akidah kita. Yasin yang kedua kita baca biar murah rezeki untuk ibadah. Yang ketiga, Allah pelihara iman Islam kita mati dalam husnul khatimah. Kenapa surah Yasin dibaca? Kata Nabi, likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Tiap sesuatu ada punya hati, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Bahkan Nabi menginginkan agar hati Al-Quran yang di surah Yasin ada di dalam hati setiap umatnya. Artinya Nabi menginginkan agar umatnya itu hafal nih surah Yasin. Alhamdulillah, saya jamin kalau jamaah Majelis Taklim semua hafal ini surah Yasin. Yuk, bukan cuma ba'dal maghrib, tar malam nisfu Sya'ban kita bangun, hidupkan malam dengan sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubah. Banyaklah sholat-sholatnya dinaskan oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Banyakkan berdoa, jangan lupa barangkali baca surah Yasin 1 kali lagi, khusus anallaha ta'ala yadfa annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wa ta'un, agar virus corona ini segera menggat pergi sana dah. Kita kepengen menunaikan ibadah Ramadan dengan damai, tenang, gak rasa ketakutan. Insya Allah Ramadan datang, coronanya pergi. Nah, barangkali itu menyambut Sya'ban, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ambil 4 poin mengenai bulan Sya'ban dari kitab Mada fi Sya'ban, sekali lagi disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Husaini Al-Makki. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.